Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk melakukan presentasi pengantar statistika dan probabilitas yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah CE 205 statistika dan probabilitas oleh Dr. Insinyur Dr. Aris Haji Iskandar Muda Pura Amjaya MP serta Dr. Tina Marina Masedi MP. Baik, sebelum kita mulai presentasi, saya dan rekan saya izin perkenalan terlebih dahulu. Pertama, dari diri saya dulu, saya Muhammad Firman Faragi dengan NIM 2200390. Saya Nazana Diramadi dengan NIM 22006. Baik, pertama-tama kita mulai dengan pendahuluan presentasi kita kali ini. Pertama, kita membuat latar belakang. Pada pengantar statistika dan probabilitas, kita tentu perlu mengetahui dasar-dasar apa saja itu statistika serta probabilitas. Yang pertama, statistika ini ilmu tentang pengumpulan, penyusunan, penganalisasian, serta penafsiran data yang disajikan secara lengkap, dan tujuannya itu untuk memudahkan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi ketidakpastian. Namun pada kenyataannya dari kita masih banyak yang tidak mengetahui apa itu ilmu statistika. Kemudian probabilitas ini menginterpretasikan ukuran prediksi kemungkinan relatif dari seluruh hasil eksperimen. Pemahaman probabilitas ini juga perlu diketahui oleh kita sebagai mahasiswa teknik sipil, dan tentunya kita harus mendalaminya. Dan untuk dalam perkembangannya, untuk menyelesaikan masalah dalam bidang teknik sipil, tentunya diperlukan beberapa metode ilmu statistika. Mengingat tentunya ilmu statistik, tetapi mahasiswa teknik sipil masih belum memahami apa itu ilmu statistika dan probabilitas. Selanjutnya saya akan mengidentifikasi permasalahan yang menjadi bahasan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yaitu kurangnya pemahaman mengenai definisi statistika dan probabilitas. Yang kedua, yaitu kurangnya pendalaman materi statistika dan probabilitas. Yang ketiga, yaitu kurangnya pemahaman mengenai peranan penting statistika dan probabilitas di bidang teknik sipil. Selanjutnya, pada masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, diperlukan adanya pembatasan supaya materi yang kita bahas tidak melenceng dari bahasan yang semestinya. Yang pertama, yaitu kita akan membahas definisi statistika dan probabilitas. Kemudian yang kedua, yaitu pembahasan jenis skala perhitungan serta hubungan statistika dan probabilitas. Yang ketiga, yaitu manfaat statistika dan probabilitas di bidang teknik sipil. Adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan dari presentasi ini, yang pertama yaitu apa itu pengertian statistika dan probabilitas, kemudian apa saja jenis skala perhitungan serta hubungan statistika dan probabilitas. Yang ketiga yaitu apa manfaat statistika dan probabilitas di bidang teknik sipil. Kemudian tujuan penelitian kali ini yakni menelaah definisi statistika dan probabilitas. Kemudian yang kedua, mengklasifikasikan jenis skala perhitungan serta hubungan statistika dan probabilitas. Yang ketiga itu mendiskusikan peranan statistika dan probabilitas di bidang teknik sipil. Berikutnya ada kajian pustaka. Karena kita sedang membahas tentang pengantar statistika dan probabilitas, izinkan saya menjelaskan tentang pengantar itu sendiri. Dalam Komunitas Bahasa Indonesia atau KBBI, pengantar memiliki definisi pandangan umum secara ringkas sebagai pendahuluan mengenai isi buku, nama, dan sebagainya. Statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode atau teknik atau cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisan data, dan penarikan kesimpulan serta penginterpretasian data dengan tujuan menyusun sebuah keputusan dari ketidakpastian dari Dr. Budiono tahun 2014. Probabilitas merupakan suatu besaran prediksi kemungkinan kejadian relatif dari seluruh total kemungkinan kejadian. Probabilitas kejadian ditandai dengan interval 0 sampai dengan 1. Dikutip dari Richter tahun 2013.
lanjutkan metodologi penelitian pada semester kali ini. Pertama, lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Universitas Pendidikan Indonesia, Jalan Dr. Setiabudi nomor 229 Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Lalu waktu penelitian yang dilakukan yakni pada bulan Februari dengan rincian yakni pengumpulan data pada tanggal 2 sampai 4 Februari 2023, kemudian pelaksanaan penelitian pada 4 sampai 7 Februari 2023, serta penyelesaian penelitian yaitu 8 Februari 2023. Selanjutnya itu metode penelitian yang kami ambil yakni metode deskriptif kualitatif kuantitatif. Lalu populasinya yakni mengambil subjek penelitian berdasarkan data sumber materi dari internet. Lalu data sekunder yang digunakan yakni menggunakan data-data yang bersumber dari internet. Selanjutnya instrumen penelitiannya yang digunakan yakni menggunakan formulir. Kemudian analisis data yang digunakan yakni analisis data kualitatif dari berbagai sumber buku, artikel, jurnal internasional dan nasional. Adapun kerangka berpikir yang dilakukan pertama yaitu mengenai statistika dan probabilitas tentang pengertiannya yang dibahas pada mata kuliah statistika dan probabilitas. Kemudian dari mahasiswa teknik sipil belum paham mengenai statistika dan probabilitas. Yang selanjutnya yakni dilakukan kajian literasi dengan teknik analisis deskriptif kualitatif kuantitatif, dan kemudian didapatkan sebuah kesimpulan, indikasi serta rekomendasi. Adapun diagram alir penelitian kali ini yakni mulai, kemudian persiapan, identifikasi masalah, rumusan masalah, kemudian metode penelitian, pengumpulan data yang terdiri dari definisi statistika dan probabilitas, jenis dan macam statistika dan probabilitas, lalu peran dan manfaat statistika dan probabilitas di bidang teknik sipil. Kemudian dilakukan pengolahan data dan pada akhirnya didapatkan sebuah kesimpulan. Selanjutnya, instalasi dan pembahasan dari pengantar dan probabilitas. Statistika. Statistika adalah ilmu matematika tentang pengumpulan, penelitian, terus pengalaman, penginterpretasian data numerik. Statistika ini dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan juga statistika inferensial. Lalu populasi dari statistika adalah keseluruhan objek yang dari hasil perhitungan maupun hasil eksperimen. Lalu besaran yang menjadi ciri populasi dinamakan sebagai parameter, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi perhatian kita. Itu dari Mariana tahun 2016. Lanjut di jenis statistika, ada yang pertama ada statistika deskriptif. Apa sih statistika deskriptif itu? Bagian ilmu statistika yang melintas, menyebutkan dan mendeskripsikan data dalam bentuk yang mudah dibaca. Statistika deskriptif ditekankan pada penyajian datanya atau penggambaran datanya. Data dapat disajikan secara numerik, data dapat disajikan secara numerik atau secara grafik. Statistika deskriptif terbagi menjadi dua, yaitu deskriptif kualitatif dan juga kuantitatif. Kalau kualitatif yaitu metode yang digunakan pada penelitian yang tidak bersifat numerik, sedangkan kuantitatif yaitu penilaian untuk jumlah atau numerik, dan kualitas adalah faktor utama dalam penelitian ini. Ikuti dari makro dari tahun 2017. Lanjut, jenis statistika yang kedua yaitu adalah statistika inferensial. Statistika inferensial adalah statistika yang berkenaan dengan menarikkan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik dari suatu populasinya itu sendiri. Dan ruang lingkupnya dibagi menjadi dua, yaitu pengujian hipotesis dan penafsiran parameter. Kalau pengujian hipotesis adalah proses untuk menguji kebenaran suatu hipotesis rumusan kenyataan ilmiah sebagai jawaban terhadap masalah serta masih memerlukan pengujian empiris. Lalu kalau penafsiran parameter adalah perhitungan nilai besaran yang menjadi ciri dari populasi yang diperoleh dari data sampel. Lanjut ke skala data, ada empat skala data. Yang pertama yaitu adalah data nominal. Data nominal adalah skala pengukuran yang digunakan untuk identifikasi. Contohnya seperti perhitungan timbangan. Lalu skala data ordinal adalah skala data yang melibatkan peringkat atau suatu urutan tergantung pada variabel yang diserahkan. Contohnya seperti PK. Lalu data interval. Skala data interval adalah skala pengukuran yang ditekankan pada intervalnya yang sama. Contohnya adalah suku. Lalu data rasio adalah tingkat puncak pengukuran
Kita lanjut ke materi probabilitas. Probabilitas adalah menginterpretasikan ukuran prediksi kemungkinan relatif dari seluruh hasil eksperimen yang sebuah kemungkinan itu terjadi dari 0 sampai 1. Kalau 0 itu tidak mungkin terjadi atau mustahil, kalau 1 itu pasti terjadi. Dikutip dari Camdani tahun 2022. Kita lanjut ke perumusan probabilitas. Yang pertama ada perumusan klasik, yaitu probabilitas sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah kemungkinan hasil. Jadi kalau yang klasik itu probabilitas yang kita biasa hitung seperti biasa, kayak jumlah kemungkinan hasil itu suatu jumlah yang kayak karakter datanya itu emang kita pengenin gitu. Kalau jumlah total kemungkinan itu total dari eksperimennya. Lalu lanjut ke perumusan empiris, itu probabilitas sama dengan limit dari n menuju ke 3 x per y. X per y ini sama kayak perumusan klasik, bedanya ini ada limitnya. Perbedaan empiris sama klasik itu, kalau empiris itu eksperimennya bisa dilakukan berkali-kali. Lalu yang ketiga ada perumusan subjektif. Probabilitas merupakan indeks atau suatu nilai, yaitu yang dinyatakan dari 0 sampai 1. Jika 0 maka probabilitas mustahil terjadi, dan jika 1 maka itu pasti terjadi. Kalau yang subjektif ini berdasarkan dari penelitinya sendiri gitu. Lanjut, ini prinsip perhitungan dari probabilitas. Nah, yang pertama itu yang paling umumnya dulu, yaitu faktorial. Dirumuskan dengan n tanda seru atau n dikali n-1, n-2, dan seterusnya sampai hasilnya sama dengan 1. Lalu lanjut ke permutasi sama kombinasi. Permutasi itu ya dirumuskan dengan n PR sama dengan n faktorial dibagi sama n min r terus faktorial lagi. Kalau kombinasi itu n CR sama dengan n faktorial dibagi sama r faktorial kali sama n min r faktorial lagi. Lalu hubungan statistika dan probabilitas. Probabilitas merupakan ilmu kemungkinan dan statistika adalah ilmu menafsirkan data. Mereka digunakan untuk membuat terobosan ilmiah. Pada dasarnya statistika itu mulai digunakan ketika ada suatu peristiwa yang kita tidak tahu gitu kepastian itu apa. Lalu dan banyak juga variasi. Jadi itu mulainya statistika. Lalu sementara probabilitas lah yang kemudian ngebantuin statistika ini untuk menghitung sebuah peluang dari ketidakpastian tersebut. Sehingga kedua hal tersebut itu ada kesinambungan gitu. Selanjutnya kita ke manfaat dari statistika dan probabilitas, terutama dalam bidang teknik sipil. Yang pertama, manfaatnya ini salah satunya membantu dalam merancang produk baru dan sistem, meningkatkan mutu produk yang sudah ada, mendesain, mengembangkan serta meningkatkan proses produksi. Dikutip dari jurnal Johnson tahun 2018. Kemudian statistika dan probabilitas ini digunakan dalam pengujian beton. Statistika ini digunakan dalam membantu penyajian data dan penggambaran variabel penelitian seperti kadar semen, kadar air, agregat, dan lain-lain. Kemudian dalam bidang pembangunan, statistika ini dapat digunakan untuk memprediksi perubahan yang akan terjadi jika terdapat sebuah insiden. Manfaat dari hal tersebut adalah menilai hasil pembangunan untuk perencanaan masyarakat. Kemudian manfaat lainnya yakni mekanika statistika batuan. Ini menggunakan model probabilitas geometrik yang mencirikan suatu massa batuan, dikutip dari Wu et al. Tahun 2021. Kemudian analisis ini tuh mengenai analisis suhu lingkungan serta suhu tubuh manusia. Ini menggunakan ilmu statistika dan probabilitas, terutama menggunakan metode regresi linear sederhana, yakni menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan skala data ordinal. Dikutip dari Faber et al. Tahun 2020. Oke, adapun kesimpulan pada presentasi kali ini, yang pertama, yakni statistika ini merupakan ilmu matematika tentang pengumpulan, pengordinasian, penganalisasian, serta penginterpretasian data numerik yang tujuannya ini untuk memudahkan pengambilan keputusan dalam menghadapi ketidakpastian. Kemudian jenis-jenis statistika ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yakni statistika deskriptif kualitatif. Yang kedua yaitu statistika inferensial.
Untuk statistika deskriptif sendiri ini menekankan pada penyajian data, sedangkan statistika inferensial ini menekankan pada penarikan kesimpulan suatu populasi. Kemudian pengertian probabilitas merupakan sebuah kemungkinan terjadinya suatu event. Probabilitas ini menginterpretasikan ukuran prediksi kemungkinan relatif dari seluruh hasil eksperimen. Lanjut ke kesimpulan berikutnya, ada perhitungan probabilitas yang terbagi jadi 3, yaitu faktorial, terus kombinasi dan juga kombinasi. Lalu statistika merupakan ilmu yang membantu menyimpulkan karakteristik dari suatu kejadian dari peristiwa yang variatif dan juga memiliki ketidakpastian. Sementara probabilitas lah yang membantu untuk menginterpretasikan nilai prediksi dari suatu kemungkinan tersebut. Tujuan dari mempelajari statistika adalah memudahkan dalam mengambil keputusan sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang akan terjadi di masa depan. Sedangkan manfaatnya seperti pada penerapan probability force estimation and even mobility, terus mekanika statistika dalam masa batuan dan analisis data penyesuaian sedikit ulang. Kemudian implikasi pada untuk hal ini diharapkan seluruh pemaparan materi pada makalah ini bisa bermanfaat bagi para pembaca, khususnya mahasiswa teknik sipil. Harapannya dengan presentasi kali ini kita sebagai mahasiswa teknik sipil mampu mengerti bagaimana pengantar dari statistika dan probabilitas yang kemudian nantinya ke depannya akan kita gunakan dalam kehidupan teknik sipil kita. Selanjutnya ada rekomendasi berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan dan implikasi yang telah dipaparkan tadi. Lalu bahwasannya penting mempelajari mata kuliah statistika dan probabilitas di jurusan teknik sipil, sehingga alangkah baiknya kalau misalnya ilmu statistika dan probabilitas ini dijadikan mata kuliah yang wajib untuk jurusan teknik sipil. Kita menutup presentasi kali ini. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Yang pertama dari Papero M, Lukarilagi A, UCS tahun 2023 tentang analisis of subjective term of data statistical point of view. Kemudian yang kedua yaitu KBBI tahun 2023 mengenai pengertian pengantar. Yang ketiga yaitu Ramanathan P dan PNJ tahun 2019 tentang an introduction to statistics, data types, distributions, and summarizing data. Kemudian yang keempat ini Tash Candy dan Ahmed Woli, Robert Dimei dan kawan-kawan tahun 2023 mengenai statistical inferences for the extended inverse equal distribution under progressive type 2 censored sample with applications. Lalu UF, UJ, OH, IB dan kawan-kawannya pada tahun 2021 dengan penelitiannya yaitu Advances in Statistical Mechanics of Prognosis and its Engineering Application. Lalu C, B, Zhang, Hua dan kawan-kawan pada tahun 2022 mengenai study on statistical invariance of probability processing and fluctuation pressure. Selanjutnya ada Ramdhani dari Jurnal Statistika tahun 2022, terus Dekor KU tahun 2003 Statistika itu Probability or Engineering Application. Ada Peter MH tahun 2012 Statistic and Probability Theory. Terus ada Johnson L tahun 2018 Probability and Statistics for Engineering. Terus ada Mariana tahun 2016 di jurnalnya yaitu Statistika dan Probabilitas. Sekian presentasi kami mengenai pengantar ilmu statistika dan probabilitas. Semoga dapat dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.